Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pertemuan ini adalah merancang model matematika dari masalah program linier. Sedangkan indikator yang ingin dicapai untuk kompetensi dasar di atas ada 3, yaitu yang pertama, menggunakan permisalan pada kalimat verbal. Yang kedua, mentabulasi permisalan dan kalimat verbal. Dan yang terakhir adalah menemukan model matematika dalam kalimat verbal. Kita akan mulai dari bagaimana model matematika dari permasalahan program linier. Yang pertama, kita mulai dari model matematika. Dengan segala keterbatasan yang ada, seperti lamanya mesin bekerja, jenis produk yang diperoleh, tenaga sumber daya manusia yang terbatas, serta ruang yang terbatas, bagaimana cara seorang pengusaha memperoleh keuntungan yang optimal. Untuk membantu pengusaha tersebut, tentunya diperlukan rencana dan pemikiran yang matang untuk mengatasinya. Permasalahan yang kedua, mari kita cermati bersama, yaitu luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi. Luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil adalah 10 meter persegi dan untuk sebuah motor adalah 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 400 buah. Sedangkan biaya parkir untuk sebuah mobil adalah sebesar 3.000 dan untuk sebuah motor adalah Rp1.000. Permasalahannya adalah pendapatan maksimum yang mungkin untuk sekali parkir adalah. Dari kedua permasalahan tersebut, maka yang akan kita jadikan patokan adalah dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin mencapai laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu, pengusaha tersebut perlu membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, sumber daya manusia, dan lain-lainnya. Nah, upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan menggunakan bantuan program linier. Adapun definisi dari model matematika adalah mengubah persoalan atau permasalahan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari menafsirkan dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Setelah kita mengetahui definisi dari model matematika, sekarang kita akan lanjutkan pada langkah-langkah menyusun model matematika. Ada 3 langkah yang harus dilalui untuk menyusun model matematika. Yang pertama yaitu melakukan permisalan. Yang kedua membuat tabel, di mana dalam tabel itu akan dituliskan semua informasi yang ada dalam soal. Dan yang ketiga adalah menyusun kalimat matematikanya. Selanjutnya kita akan mencoba menerapkan langkah-langkah dari menyusun model matematika itu untuk menjawab persoalan pada contoh berikut. Untuk membuat sebuah roti A diperlukan tepung sebanyak 200 gram dan mentega 25 gram.
Untuk membuat roti B diperlukan tepung 100 gram dan 50 gram. Kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Tulislah model matematika untuk persoalan tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita mulai dari memisalkan, di mana banyak roti jenis A kita anggap sama dengan X dan banyak roti jenis B kita anggap sama dengan Y. Kemudian kita akan membuat tabelnya, di mana dalam tabel ini sudah terangkum semua informasi yang ada dalam soal. Jadi kita akan ketahui bahwa tepung yang diperlukan untuk membuat roti A dan tepung yang akan diperlukan untuk membuat roti B serta menteganya. Nah, kita mulai dari kolom untuk tepung yang diperlukan untuk membuat roti A dan B. Nah, di mana roti A itu memerlukan tepung sebanyak 200 gram, sedangkan untuk roti B memerlukan tepung sebanyak 100 gram. Kita lihat persediaan tepung adalah 4 kg, yang itu artinya kalau kita ubah satuannya dari 4 kg menjadi gram adalah sebesar 4000 gram. Maka akan terdapat hubungan yaitu sebagai berikut. 200 X ditambah 100 Y kurang dari sama dengan 4000. Nah, kurang dari 4000 ini didapat dari persediaan tepung. Sedangkan kalau persamaan ini kita sederhanakan, kedua persamaan kita sama-sama bagi 100, maka akan mendapatkan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40. Nah, jadi data yang pertama kita sudah dapatkan. Selanjutnya, kita akan membaca data yang kedua, yaitu mentega yang diperlukan untuk membuat roti jenis A dan roti jenis B. Pertama-tama, kita akan perhatikan mentega yang diperlukan untuk membuat roti A adalah sebanyak 25 gram, sedangkan mentega yang diperlukan untuk membuat roti B adalah sebanyak 50 gram. Kalau kita lihat mentega yang tersedia, yaitu sebesar 1,2 kg, maka persamaan ini kalau kita ubah ke dalam bentuk gram, satuannya biar sama, maka 1,2 kg itu akan setara dengan 1200 gram. Maka akan terdapat hubungan sebagai berikut. 25X ditambah 50Y kurang dari sama dengan 1200, yang kalau kita bagi sama-sama 25 akan menjadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 48. Selanjutnya, karena banyak roti A dan B tidak negatif, itu artinya X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi, model matematika untuk permasalahan atau soal di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut, yaitu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40, X ditambah 2Y kurang dari 48, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dengan X dan Y adalah elemen bilangan real. Untuk memperjelas materi, kita akan ulangi langkah pada contoh soal di atas untuk menjawab soal
latihan yang pertama, di mana luas tanah yaitu sebesar 10.000 persegi akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Untuk rumah tipe A diperlukan tanah sebesar 100 meter persegi dan tipe B diperlukan tanah sebesar 75 meter persegi, di mana jumlah rumah yang akan dibangun paling banyak 125 unit. Sedangkan dari segi keuntungannya, rumah tipe A mendapatkan keuntungan sebesar 6 juta per unitnya, sedangkan rumah tipe B mendapatkan keuntungan sebesar 4 juta per unitnya. Berapakah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut? Kata kunci yang harus kita pegang di sini adalah keuntungan maksimum yang diperoleh dari penjualan rumah tersebut. Sehingga untuk menjawab soal ini, kita akan merumuskan persoalannya ke dalam model matematika. Sama seperti langkah di awal, kita akan mulai menjawabnya dengan memisalkan, di mana banyak rumah tipe A kita anggap sama dengan X unit, sedangkan banyak rumah tipe B kita anggap sama dengan Y unit. Adapun tabel datanya dari soal tersebut dapat kita jelaskan sebagai berikut, di mana yang menjadi kata kunci dari soal ini adalah keuntungan. Jadi keuntungan rumah tipe A adalah sebesar 6 juta untuk setiap unitnya, sedangkan keuntungan rumah tipe B adalah 4 juta untuk setiap unitnya. Sehingga model matematikanya adalah Fx, Y sama dengan 6 juta X ditambah 4 juta Y. Nah, ini yang kita kenal sebagai fungsi sasaran. Di mana syarat daripada fungsi ini adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 125, di mana persyaratan yang kedua adalah 100 X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 10.000 dengan X lebih besar 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan coba kerjakan latihan yang kedua. Luas daerah parkir sebuah tempat wisata adalah 540 meter persegi. Luas rata-rata untuk sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan sebuah bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 60 kendaraan. Peraturan biaya parkir di tempat wisata tersebut adalah untuk mobil sebesar Rp2.000 dan untuk bus adalah Rp6.000. Rancanglah model matematika. Kita akan mulai untuk menjawab soal ini sama seperti soal-soal sebelumnya dengan memisalkan. Yang pertama, banyak bus kita anggap sama dengan X dan banyak mobil kita anggap sama dengan Y. Nah, perlu saya jelaskan di sini untuk permisalannya mana yang X, mana yang Y tergantung. Kita yang memisalkan, tidak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Untuk daya muat parkir kita tahu adalah 60 kendaraan. Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan bahwa daerah parkir itu tidak bisa memuat lebih dari 60 kendaraan. Sehingga dari daya muat kendaraan ini kita mendapatkan suatu model matematika, yaitu banyak bus ditambah banyak mobil paling banyak 60 kendaraan, yang artinya kita akan mendapatkan persamaan
X ditambah Y kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, dari luas parkir yang tersedia, yaitu sebesar 540 meter persegi, maka kita akan mendapatkan persamaan bahwa luas sebuah bus dikali dengan banyaknya bus ditambah luas sebuah mobil kali banyaknya mobil paling banyak 540 meter persegi. Yang artinya kita akan mendapatkan suatu model yaitu 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 54. Kalau persamaan ini kita sama-sama bagi 6, maka akan mendapatkan X ditambah 4Y kurang dari 90. Karena X dan Y mewakili banyak bus dan mobil, maka nilainya harus bulat dan positif. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Tukang parkir ingin mendapat pendapatan yang maksimal. Maka ini kita kenal dengan fungsi tujuannya. Maka fungsi tujuannya kita dapat tulis sebagai fungsi f x, y sama dengan X ditambah Y. Demikianlah penjelasan tentang materi program linear. Semoga bermanfaat dan mampu memahami dengan baik. Untuk kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.